Pemirsa, maraknya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah dan Selatan membuat jalanan dan pemukiman warga diselimuti kabut asap. Warga terpaksa menggunakan masker dan terancam penyakit infeksi saluran pernafasan. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi ini membuat kabut asap kian pekat dan menyelimuti sejumlah ruas jalan protokol. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Jarak pandang pengendara terhalang oleh kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut Rabu pagi. Warga yang beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan masker untuk mengurangi paparan asap dan debu. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu penyakit infeksi saluran pernafasan akut, terutama pada anak-anak. Kabut sekarang tuh tebel banget soalnya kan bekas kebakaran. Jadi lumayan mengganggu aktivitas semua orang gitu. Pagi ini mulai tebelnya? Iya, mulai pagi ini. Gimana? Kalau bernapas gimana? Tanpa masker? Tanpa masker tuh kayak rasanya sesak, rasanya berdebu gitu. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas hutan dan lahan yang terbakar mencapai 241,65 hektar. Kabut asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Rabu pagi. Kondisi ini sangat membahayakan terutama bagi pengendara lantaran jarak pandang hanya 10 meter. Kabut asap kali ini merupakan yang terparah sejak kebakaran hutan dan lahan melanda Kota Banjarbaru. Warga pun mengeluhkan sesak nafas akibat kabut asap. Dari data Sipongi, Kementerian Kehutanan ada 107 juta hektar lahan dan hutan di Indonesia terbakar pada Januari hingga Juni 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Adesata, Sairi, iNews melaporkan. Kemeriahan perayaan Agustusan berujung tragedi saat mobil minibus nekat menerobos jalan yang digunakan gerak jalan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Insiden juga terjadi di perlombaan Panjat Pinang saat seorang peserta terjatuh dari ketinggian 7 meter di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Teriak kepanikan pecah saat warga yang emosi merusak dan menarik seorang pengemudi dari dalam kabin mobil hingga keluar di Jalan Poros Pangkajene, Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pengemudi pun jadi bulan-bulanan warga hingga harus dibawa ke rumah sakit. Insiden berawal saat peserta gerak jalan tengah melakukan variasi barisan. Tiba-tiba, mobil memasuki jalan yang sudah disterilkan dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Akibatnya, sejumlah peserta terluka dan dibawa ke rumah sakit. Dugaan sementara, insiden dipicu supir minibus mengalami gangguan kesehatan. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang peserta panjat pinang tiba-tiba terjatuh saat mengibarkan bendera merah putih. Kayu yang menjadi tumpuan tiba-tiba patah hingga korban kehilangan keseimbangan dan terjun dari ketinggian 7 meter. Korban segera dilarikan ke puskesmas hingga harus dirujuk ke RSUD Rantau Prapat untuk mendapat perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembubaran konvoi puluhan pesilat oleh warga terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat rombongan simpatisan silat akan menghadiri pengukuhan kenaikan tingkat perguruan silat di wilayah Winongan, Kabupaten Pasuruan. Di lokasi kejadian, konvoi pesilat dihadang dan dibubarkan karena dianggap warga mengganggu aktivitas tidur warga karena suara bising knalpot. Kesal, warga terbangun dan berusaha membubarkan konvoi ini hingga kericuhan tak terhindarkan. Sejumlah simpatisan silat dikeroyok warga dan mengalami luka di wajah. Dalam penanganan peristiwa ini, polisi tangkap 2 orang rombongan simpatisan pesilat ke Mapolresta setempat. Sementara dari Polsek Gading mengamankan 2 anak remaja dan kita bawa ke Polres untuk pemeriksaan tindak lanjutnya. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
termasuk mendalami rangkaian peristiwa yang terjadi antara rombongan pesilat dan warga, sehingga belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sejumlah korban gempa NTT diterbangkan ke Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sejumlah pengungsi berada dalam kondisi memprihatinkan lantaran masih minimnya bantuan yang diterima. Rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter Dolphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikap pun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau Pusat Darurat Krisis Kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu, situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya meninjau proses pendistribusian bantuan untuk korban bencana gempa bumi NTT pada Rabu siang. Pada kesempatan itu, Purbaya juga memberikan bantuan 1 truk berisi kebutuhan sehari-hari untuk warga Desa Ranaka, Kecamatan Wairi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengunjungi lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya melihat proses penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana. Tidak hanya itu, Purbaya juga turut menyampaikan bantuan dari Kemenkeu Peduli untuk para korban terdampak bencana. Tadi barusan sih hanya bawa bantuan sedikit dari Kementerian Keuangan, dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 truk untuk ditaruh di sini. Ada tenda 81 buah. Bukan tenda, terpal ya. Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan, kalau hujan mungkin bocor-bocor, dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang disuplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain. Sementara itu, pihak Polri juga menggelar trauma healing bagi pengungsi di posko SD Inpres Robo, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Trauma healing dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar pemerintah pusat, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dapat terus diperkuat dalam penanganan bencana.